Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan akhirnya setelah kalian yang bertanya-tanya, Bang, ini podcast bubar. Bang, Oh, podcast tidak. mana? Oh tidak bubar dong. Oh, tidak bubar, karena kan yang kemarin tuh pas kita bikin tier kan, kalau bikin podcast juga kayaknya nggak kebayang juga ya. Heeh. Bikin tier, terus dengerin suara doang, terus kita taruh-taruh di tier bagus atau jelek, ya nggak kebayang kayak gimana itu. Nah, makanya kita yang Betul. tier video only. Nah, jadi yang podcast ini akhirnya kita balik lagi di Spotify. Nah, kita akan mulai sampai 5 minggu ke depan mereview per Let's go. episode Hard Knocks. Nah, Nah, ini siap. ini Hard Knocks itu adalah serial TV yang sangat wajib ditonton buat fans NFL. Walaupun timnya nggak masuk ke ini, walaupun timnya nggak masuk ke Hard Knocks, ya tetap nonton karena Hard Knocks ini ceritain gimana tim pas lagi training camp sama preseason. Nah, kalau masih inget kan tahun kemarin kita sempat juga bikin ini ya, review di ini. Review Knox, yang Rams dan Chargers. ini tim jagoan Nuha nih kebetulan. Yo, LA itu. Rams sama LA Chargers kan. Chargers. Nah, sekarang timnya nih di sebelah ini sebelah apa ya? Ini sebelah kanan sama sebelah kiri Nuha. Tuh, Nah, logonya ada logo paling terkenal dah. Terkenal buat dijadiin meme. logo gak penting sebenarnya, tapi ya Nah, tapi itu. ya konten, jadi ya Iya, sudah tapi kita bahas. iya, tapi karena tim ini konten yang membuat rating tinggi, nah duit itu didapatkan dari rating. Jadi Cowboys yang Betul. dapat ini yang masuk ke Hard Knocks di musim 2021. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung, Bang, nonton di mana sih Hard Knocks? Nontonnya di NFL Game Pass gratis. Gratis. Oh iya, gratis. Nih makanya gue juga Kapan bilang, lagi gratis? ini Roger Goodell kesamber apaan ya, tiba-tiba baik ya, langsung digratisin ya. Kesamber apa gitu, gue juga heran. Tumben-tumbenan nih orang gratisan. Nah, jadi lu langsung aja daftar di NFL Game Pass, ya kan? Langsung daftar di NFL Game Pass, terus daftar aja. Nah, ntar nggak usah pilih inilah, nggak usah pilih yang berbayar langganan gitu. Nah, terus ini deh. Abis daftar lu kemarin udah kita post ya di NFL Fans Oh, Indo itunya caranya betul, biar betul. nonton di itunya. Lu langsung abis daftar langsung ke bagian atas, ntar ada more atau misalnya lu udah ini maximize screen page-nya. Lu pilih NFL Originals. Nah, NFL Originals ntar scroll ke bawah ada Hard Knocks, langsung aja nonton Hard Knocks. Nah, jadi ya jangan lupa ya nontonnya di NFL Game Pass, oke? Dan juga yang gratisan itu semua match preseason gratis tuh. Itu gratis. Semua, makanya All gue the way gue free. sampai sekarang heran, Goodell lagi kesambar apa ya? Kok ini sih? Lagi Eh, baik kan, apa namanya kan, apa udah banyak yang pada vaksin, terus kan yang nonton nah, juga kan, fans kan udah dibolehin buat nonton lagi oh kan iya di bisa jadi ya. stadion, jadi untuk memunculkan hype-nya lagi, nah digratisin tuh sama Godel. Oh iya ya, bener juga ya. Heeh. Nah, jadi jangan lupa nonton Hard Knocks biar lu paham dan ngikutin serunya Hard Knocks pastinya. Nah, jadi udah. Betul, betul. Kalau gitu kita langsung aja mulai podcast. Tapi sebelum mulai jangan lupa ya nonton video, subscribe, klik lonceng sambil subscribe nih. Ayo dong, nanggung banget, nanggung Ya, dikit banget, lagi yuk, ngap, dikit ngap, lagi. nanggung banget nih ngap. Nih gua kalau cek sekarang ya, nih sekarang nih subscribernya ada 1984, 16 lagi ngap, Wah, itu please ngap. itu kayaknya kayak tahun lahir gue ya, 1984. Anjing. Tai. Nah, itu yang pada satu lagi, bukan gue. Pada satu lagi itu. Pada satu lagi itu mah. Nah, jadi please 16 lagi bisa nyampe 2K subscribers itu, wah itu makin meningkatkan motivasi kita buat bawain konten-konten terbaik buat Yuk, kalian semua. sebelum week 1 kalau Sebelum bisa week udah 1 2000 ya, nih. please. Kalau Sebelum sebelum week week 1 1 bulan nih. September, please naikin ke Tuh. 2K subscribers biar kita makin semangat dan motivasi buat kasih konten-konten terbaik buat kalian semua
fans NFL di Indonesia ya. Oke. Yang dengerin audio only di Spotify jangan lupa, masih ada nggak ya follow button di Spotify, karena gue kayaknya masih ada. Masih ada, Ya, masih ada ya? kok, masih ada, Nah, masih jadi ada. klik follow button di Spotify biar kalau kita upload podcast akhirnya kan dapat notifikasi langsung dengerin. Notifikasi, Nah, betul. terus oh iya, ini di bawah kita kan ada ini nih. Ada sosmed nih ya. Iya. Nah, buat kalian yang bingung mau ngobrol sama siapa nih NFL, kalau kalian punya Line, dan kalaupun belum, buruan download Line yang udah, langsung ke Line Open Chat, cari NFL Fans Indonesia. Nah, nanti pas lu masuk, lu harus ke Instagram kita dulu, DM Miminnya. Nah, itu karena ada kode akses. Nah, jadi abis dikasih kode akses, masukin pas mau masuk ke Line Open Chatnya NFL Fans Indonesia, langsung deh masuk. Ntar ngobrol sama semua fans NFL di Indonesia di Line Open Chat. Betul, dan grupnya isinya udah 1.000 orang lebih loh. Banyak 1.000 loh tuh. nonton NFL di Indonesia. Iya, fans Yes. NFL tuh sebenarnya banyak di Indonesia. Sebenarnya banyak, cuman teman ngobrolnya dikit, makanya dikiranya emang ada NFL di Indonesia? Ya ada. Ngap. Ada. Makanya jangan lupa join Line Open Chat kita. Terus Twitter juga boleh NFL Fans Indo, dan juga kita juga punya TikTok di NFL Fans Indo. Kita bakal post highlights pertandingan tiap minggu ya. Jadi, dan juga momen-momen lucu di NFL dan dunia American football. Jadi udah, kalau gitu jangan lupa tuh semuanya follow semuanya, yang nonton, yang dengerin juga jangan lupa ikutin follow semua sosial media kita. Jadi langsung aja Nah, jadi langsung aja kita mulai episode 1 review Hard Knocks Cowboys yang dimulai saat Dak Prescott ngasih lihat bekas operasi. Aduh, gua ya sebenarnya mungkin gue, Nuha, atau kalian yang dengerin atau nonton kan pasti punya bekas-bekas luka ya. Iya, kan? gue juga punya bekas, kok. ya kan, ada bekas luka gitu kan. Cuman ya ini masalahnya gini loh, nih Dak Prescott itu kemarin cederanya pas lawan Giants itu kakinya ngelipet anjir. Aduh. Iya, itu apa ya? Aduh. Kepelitek gitu lah, bengkok ketika cederanya tuh. Aduh, malah kata Dak Prescott tadinya dia mau coba balikin kakinya, lu bilang, buset lu mau balikin kaki, gila apa? Dia bilang I try to turn it back to normal. Jangan sinting, Pak. Dak Prescott lu gila apa ya? Nah, tapi yang gue mau nanya dari lo, ini cederanya apakah bakal ngaruh ke performance Dak Prescott musim ini aja deh, jangan ke depannya ya, musim 2021 aja biar konteksnya ini ya, rapat gitu, 2021 aja. Okay. Bakalan ngaruh apa enggak? Gitu. Ngaruhnya, iya ngaruh bagus apa ngaruh jelek maksudnya? Kalau dibilang ngaruh sih mungkin iya, karena kan itu cederanya kan lumayan lama ya. Iya. Gue juga lupa nama cederanya Pak. Bukan ACL ya. Bukan ACL, bukan Achilles, tuh beda lagi deh. Iya, dan waktu itu kan out of season ya, sekitar 7-6 bulan sampai akhirnya bisa jalan lagi gitu. Tapi menurut gue sih kayak mungkin kayak ketakutan akan cedera lagi mungkin ada. Cuman kalau menurut gue sih harusnya sih tetap balik to his best performance sih, karena sebelum dia cedera juga di tahun lalu di musim 2020 dia tuh masih hold ya, sempat mimpin passing yard ya, which is itu juga maksudnya bagus lah sampai dia cedera. Menurut gue emang tahun lalu the core of the offense-nya Cowboys itu ya tidak lain dari bukan ya Dak Prescott. Lihat aja Dak Prescott cedera ya berantakan Cowboys. Ya mungkin ada faktor online atau mungkin defense-nya cedera, tapi setelah ada Dak Prescott nggak ada ya berantakan. Bahkan sampai Zeke pun juga nggak bisa main dengan bagus ya, salah satunya ya nggak ada koordinasi, yang nggak, chemistry-nya kurang sama quarterback yang kayak Ben DiNucci, Andy Dalton. Chemistry Zeke sama Dak itu ya beda, nggak kayak yang lain lah. Benar banget. Nah, tapi menurut lu, gimana nih ngaruhnya? Ini kan Dak Prescott berarti udah main ya 2021 nih ya, bakal balik lagi jadi starter quarterback-nya Cowboys. Nah, menurut lu nih dengan cedera ini Dak Prescott mainnya bakal ngaruh, justru makin motivasi lebih bagus atau malah tiba-tiba berkurang gitu? Mungkin ini ya,
mungkin playnya Dak Prescott nggak akan terlalu sering dipakai untuk running play. Maksudnya biar apa Dak-nya lari tuh kayaknya mungkin bakal di load-nya bakal dikurangi karena kan cederanya Dak Prescott tahun lalu pun juga karena ketika dia mencoba untuk bawa bola. Ketika coba bawa bola terus kena tackle sama ya mungkin cornernya Giants dan akibatnya cedera. Mungkin sama offensive coordinator atau mungkin Mike McCarthy pun akan mengurangi load-nya kayak gitu. Jadi bakal fokus kalau nggak ya passing the ball, kalau misalnya mau running game ya kasih aja ke Zeke. Biar nggak terlalu resiko juga buat dia cedera menurut gue. Oke. Nah, tadi lo sempet bilang chemistry. Nah, di Hard Knocks episode 1 ini kita dikasih lihat chemistry-nya Zeke sama Dak ya. Nah, jadi betul. Kalau gue lihat nih mereka berdua nih kayak orang pacaran ya. Mesra banget. Bro banget ya. Nah, terus sampai Zeke-nya bungkus kado belajar dari video. Iya, nonton dari YouTube. Iya, nonton dari YouTube, toto ke gap sama Dak. Kocak banget. Terus juga pas Dak ulang tahun di training camp di kuenya dilemparin ke mukanya Dak kan tuh. Iya. Nah, tapi kalau menurut lo nih ya, sebelum gue ini gue bakal nambah lagi sih pertanyaan yang satu lagi. Nah, menurut lu pastinya kan satu tim ini chemistry harus kuat ya, posisi di berbagai posisi. Tapi kalau menurut lu yang chemistry-nya harus lebih kuat lagi itu QB ke WR apa QB ke RB? Sebenarnya kalau mau dibilang mana yang lebih bagus, menurut gue nggak ada ya, karena apapun itu chemistry itu tetap penting antara dengan quarterback dengan receiver, quarterback dengan running back pun menurut gue porsinya harus imbang. Cuman in this case kalau misalnya kita ngelihat kayak ya chemistry antara Dak sama Ezekiel Elliott menurut gue emang unlike any others lah, karena mereka kan juga berangkat dari draft class yang sama 2016. Iya, benar-benar. Ya maksudnya dari awal pun mereka juga udah bareng-bareng lah. Dari zaman dari rookie bareng-bareng, terus juga masuk kandidat rookie of the year juga bareng, kebawa playoff ke Cowboys bareng-bareng. Jadi ya ibaratnya susah senang tuh udah bareng-bareng lah. Susah senang udah bareng-bareng, up and down tuh udah bareng-bareng dari pertama kali mereka di draft pakai topinya Cowboys. Jadi ya menurut gue ini chemistry yang unlike any other sih. Mungkin kalau misalnya kayak dibanding kayak siapa ya? Kayak misalnya kayak Kyler Murray sama DeAndre Hopkins gitu. Kan akhirnya Kyler Murray dapat receiver yang bagus, terus juga ketika di Cardinals tahun lalu juga kayak oke banget lah chemistry-nya. Cuman jarang banget ada yang dari satu draft yang sama, satu kelas yang sama punya chemistry yang sekuat itu. Dan dua-duanya pun menjadi inti dari offense Cowboys gitu loh. Dua orang ini nggak ada, offense-nya nggak jalan. Iya sih. Benar. Iya, karena udah terbukti di musim kemarin ya. Dak gak ada, Zeke gak bisa ngapa-ngapain ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua gue. Menurut lu selain Dak sama Zeke, siapa chemistry QB RB yang menurut lu nih chemistry tinggi di tim lain? Untuk sekarang ya? Sekarang. Tadinya gue siapa ya? Maksudnya kayak chemistry yang benar-benar solid kayak Zeke sama Dak itu kayak belum ada deh. Belum ada? Kayaknya setahu gue sih kayaknya belum ada. Mungkin kayak beberapa tahun belakang mungkin kayak Jared Goff sama Todd Gurley ya. Tapi kan ya dari pisah Todd Gurley di-cut gitu kan. Iya. Jadi chemistry-nya ya bukan chemistry sih. Jadi ya tahun lalu pun juga ya oke lah. Jadi ya mungkin menurut gue belum ada yang sampai segitunya yang benar-benar close. Close-nya tuh nggak hanya kayak hubungan, nggak hanya antar kolega, antar teammate aja gitu. Tapi benar-benar bro friends for life, hood for life gitu. Kalau kata Bang ini, Bang botak yang nyetir mobil di film family ya. Ya, family. Benar-benar family udah for life gitu kan. Kalau misalnya apa namanya. Dan sejauh ini emang menurut gue ya selain dua orang itu belum ada sih. Oke. Gak tau ya, mungkin gue bisa jadi gue yang kurang dalam taunya atau siapa ya bisa dibantu. Oke.
Nah, terus kemarin episode 1 lanjut ya, aktivitas bla bla bla, ada juga momen kocaknya pas si Dilem anunya dipukul. Geblek banget, lagian nggak pakai cup. Kan sakit kena anunya. Terus dan lainnya bla bla bla. Nah, kita langsung dikasih ini ya, apa ibaratnya kameranya ini ngikutin sebelumnya kan sempat ini ya kasih cerita Mike McCarthy ya. Head Iya, coachnya Cowboys yang dulu pernah jadi head coachnya Packers, juara sekali Packers. di Super Bowl 45 lawan tim jagoan gue, kampret emang. Nah, nah terus abis itu dikasih lihat rookie first roundnya kemarin, Micah Yoi, Parsons. Nah, Michael jadi Parsons. mungkin boleh perkenalan dikit Micah Parsons ini kampusnya di mana sama posisi mainnya apa? Oke, jadi buat yang belum tahu siapa sih Michael Parsons, jadi Michael Parsons itu dia rookie. Dia di draft tahun ini dan dia di draft sama Cowboys di pick nomor 11 dari Penn State University dan dia bermain sebagai inside linebacker. Oh, inside linebacker ya. Iya, inside Tapi, linebacker. nah, sebelum kita mau bahas yang kemarin ada momennya Micah Parsons deh. Lu masih Oke. ngerasa aneh gak sih lihat inside linebacker pakai nomor 11? Gue sampai sekarang apaan Oh sih ini? iya iya. Aneh tau. Lu gimana? Lihat nonton yang kemarin pas kemarin Hall of Fame game-nya Cowboys lawan Steelers. Iya, dan gue kayak belum terbiasa aja sih dengan sistem penomoran yang baru ya. Ah, Kan sistem penomoran yang baru ini di NFL kan mulai apa kayak makanya receiver, tight end sama linebacker tuh boleh hampir pakai semua. nomor-nomor. Oh, boleh hampir semua ya boleh pakai nomor-nomor yang satuan lah. Kan biasanya Iya. nomor kayak kan yang ditekankan kan nomor 1 sampai 20. Nah, nomor 1 sampai 20 ini cuma bisa dipakai sama sebelumnya cuma bisa dipakai sama quarterback sama wide receiver doang. Iya. Sama special team lah, punter, kicker segala Hunter macam. kicker. Kan mulai tahun ini dibolehin tuh, jadi banyak dan juga kan udah banyak banget tuh pemain-pemain senior yang udah ganti nomor ke nomor kayak nomor satuan gitu. Contohnya kayak di Rams aja, Jalen Ramsey yang sebelumnya nomor 20 ganti nomor 5. Terus juga Robert Iya, Woods, ya Robert Woods kalau bisa di Rams dari nomor 17 ganti nomor 2. Dan nggak cuma itu aja, juga banyak kok yang ganti ke nomor-nomor gitu, termasuk linebacker. Iya, makanya nih aneh banget ya. Ramsey jagain orang tapi Ramsey pakai nomor 5. Apaan ini? Aduh. Tapi Nomor di college. iya, tapi emang ini sih, tapi ini kita emang harus adaptasi sih. Nah, ntar juga lama-lama juga kebiasa ya. Ya, betul. Ya walaupun sebenarnya ini emang peraturan baru ya, ini juga kan NFL udah lama, mungkin ya butuh beberapa 5 tahun atau berapa kali baru bisa update. Kayaknya ada susah juga bertahun pertama udah adaptasi, lihat cornerback atau linebacker pakai satu single digit atau nomornya nomor-nomor yang nggak biasa gitu ya. Iya. Tapi kan ya seperti biasa, ini kan gantiin apa nomor baru biar inilah cuan lah, cuan. Iya, cuan ini apa penjualan jersey kan, biar lebih. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu ya, itu nomor-nomor itu berapa aja sih yang boleh dipakai sama tiap posisi? Mungkin bisa jelasin nggak, Dit? Sedikit aja. Jadi gini, kalau peraturan nomor terbaru itu di NFL, kalau QB itu nggak berubah karena QB Ya, ya QB depth chartnya dikit, cuma 3 orang paling. cuma 3 orang. Ya masa QB pakai nomor 69 ya pakai nomor itu. Nggak mungkin juga QB pakai nomor 69, nggak mungkin. Karena ya yang pemainnya dikit, ya kan? Betul. Nah, jadi gini. Jadi QB nggak berubah. Running back nih berubah. Running back jadi bisa pakai nomor 1 sampai 49 sama 80 sampai 89. Oke. Terus WR sama kayak running back, tight end juga sama kayak running back sama wide receiver. OL ini kalau nggak salah nambah. Kalau nggak salah dulu nomornya 60 sampai 79, sekarang ditambah. Boleh dari 50 sampai 79. Oh, dari 50. Ya. Oke. 50 boleh nih. Boleh 50, berarti OL nggak berubah. Maaf. OL nggak berubah. OL nggak berubah. DL ini 50 sampai 79 sama 90 sampai 99. Linebacker dari 1 sampai 59 sama 90 sampai 99. Defensive back berarti safety sama cornerback dari 1 sampai 49.
kicker sama punter nggak berubah. Jadi ya siap-siap aja. Aneh banget nonton linebacker sama wide receiver sama defensive back nomornya kayak gitu, dan siap-siap aja. Apa ini ya? Aduh. Corner nomornya single digit, corner Iya. corner nomor berapa gitu kan. Iya, makanya aneh banget. Jadi, nah, terus ini deh, karena udah bahas peraturan nomor jersey, kita langsung aja ke ini ya. Balik ke ini ya, balik ke topik. Ya. Micah Parsons yang kemarin pas di Hall of Fame game sempat nge-fumble recovery ya. Iya, Fumble recover. recovery. Abis itu dia duduk di bench, ditelepon sama Dan Quinn, yang kalian masih inget itu dia head coach-nya Falcons yang pas Blue Delete. Iya. Falcons. Nah, Dan Quinn dia sekarang jadi defensive coordinatornya Cowboys. Cowboys. Dia nelpon katanya, itu dong tolong disambungin telepon saya ke Micah Parsons gitu. Nah, terus dikasih tahu sama coachnya, Parsons tuh ada telepon, gitu kan. Nah, terus ditelepon katanya ya, kamu mainnya bagus, terus akhirannya ya udah sekarang kamu nggak udah selesai buat malam ini, nggak usah main lagi, udah gitu kan. Terus kata Micah Parsons, ya gue baru main bentar gitu, gue mau nambah lagi gitu, kata Dan kan dia bener, cuman ya masih ada minggu depan, jadi santai aja gitu. Nah, ini Iya. menurut lu walaupun Hall of Fame game ya kemarinnya juga sempet kalau out dikit itu kan si Claypool cedera, sakit ya yang dia diving Iya. catch itu kan, nah geblek emang. Nah nah menurut lu preseason ini buat ini ya, ini khusus ya, ini gua mungkin agak biar diperjelas gitu ya, karena rookie kan ada first round sampai 7 round ya, ada juga Iya. undrafted. Rookie first rounder ini menurut lu di preseason mainnya harus tetap maksimal atau biasa aja? Karena kan first rounder kan kayaknya udah automatic starter nih. Atau mungkin ya ada beberapa QB yang masih di sit out gitu kan, kayak ya, misal kayak contoh siapa ya yang kemungkinan di sit, ya mungkin Kellen Trey Mond. Lance gitu kan. Kellen Mond juga masih. Mungkin. Nah, tapi menurut tuh rookie first rounder ini di preseason mainnya harus tetap ngotot kayak di regular season apa nyantai aja? Kalau menurut gue mungkin kalau misalnya dikasih kesempatan buat main gitu ya, tetap main aja, tetap main semaksimal mungkin dari pemainnya bisanya lah. Karena walaupun mungkin first rounder udah jaminan mereka nggak bakal di-cut. Karena kan ya mereka udah pick tinggi-tinggi mahal ya kali di-cut gitu. Kalau misalnya dia seven rounder masih bisa untuk di-cut gitu. Cuman kalau misalnya first rounder kan kayaknya nggak mungkin banget di-cut. Cuman kalau misalnya dikasih kesempatan buat main preseason, ya main, menurut gue sih ya main aja, karena ya itu preseason kan udah menjadi kayak gambaran sebagian besar ya how the NFL things work gitu buat selama dia satu season. Mungkin memang ada beberapa kayak pemain-pemain intinya nggak dimainin, ya itu sudah pasti wajar sih. Tapi ya pasti kan juga nggak semua pemain inti, maksudnya ya pemain-pemain pun juga bakal tetap dimainin. Jadi ya tetap menurut gue juga tetap harus ketika dikasih kesempatan buat main ya mainnya semaksimal mungkin. Ya masalah keputusan atau apa juga bakal balik ke offense atau defensive coordinator kan, tergantung kembali lagi ke kebutuhan tim juga kan. Oke. Tapi terakhir ini ya, karena kita juga episode pasti ini ya singkat aja karena kan review per episode biar nggak kelamaan. Setelah lu nonton Micah Parsons di Hall of Fame game minggu kemarin, menurut lu apakah dia bakal jadi linebacker Cowboys jangka panjang, atau misalnya nih kayak Van Der Esch, nih kan Van Der Esch kan kemarin kan di draft ya tahun 2018 18. ya kan, ternyata dia cederaan kemarin nggak dapat 50 option, berarti kan ini ada kemungkinan dia bakal di-cut nih kan sama Cowboys abis musim ini. Iya. Terus Cowboys ngedraft Micah Parsons. Menurut tuh Micah Parsons bakal jadi jangka panjangnya linebacker Cowboys nggak? Well, gue ngeliat Micah Parsons, gue excited ya ngeliat dia ya. Menurut gue fitnya to the Cowboys tuh menurut gue secara personal fitnya oke. Karena memang Cowboys butuh pelapis di posisi linebacker, butuh defense-nya butuh dikuatin, dan mungkin bisa menjadi ya ini ya biar ada, kalau misalnya Van Der Esch ini kan memang Van Der Esch kan memang nggak di ini ya, fifth optionnya nggak diambil. Yeah, so bisa jadi ini biar Micah Parsons diambil kan, kebetulan nih Van Der Esch kan juga first round.
Iya. Dan Michael Parsons juga first round. Jadi kayak mungkin biar dibuat kayak I don't know, mungkin kayak dibuat sama Dan Quinn kayak ada slight competition gitu lah biar biar Van Der Esch pun juga bisa kepancing biar dia tetap sehat, tetap bisa main bagus. Jadi ketika dia udah masuk free agent dia bisa di-resign sama Cowboys. Cuman kalau melihat gua dengan Michael Parsons sendiri ya, fitnya bagus dan dia di college pun ya, it's really dominant gitu. Dia dominan banget main di Penn State. Ya, mungkin ya the best linebacker in the class ya Michael Parsons. Jadi bahkan kan Cowboys kalau nggak salah drop pick kalau nggak salah. Gue gak pakai kemarin. Iya, drop pick. Iya, Drop pick. Soalnya kan aslinya nomor 9 kan. Dia drop pick ke nomor 11 dan menurut itu calculator ya. Emang kayaknya sengaja dia drop karena mereka lebih butuh linebacker daripada cornerback ya. Yeah. Menurut gue sih, sebenarnya kan kalau cornerback kan waktu itu bisa di assure dengan mungkin ya mereka drafting Patrick Surtain. Cuman ternyata mereka juga signing ketika agent, terus juga mereka mungkin rasa Fox masih bisa dikasih chance maupun sebenarnya nggak jelek-jelek amat musim lalu. Cukup oke lah. Addressing Michael Parsons menurut gue bakal menarik dan mungkin early banget ya bisa menjadi salah satu kandidat defensive rookie of the year sih. Defensive rookie of the year ini di Roy-nya ini ya Michael Parsons ya. Iya ya mungkin emang ya. Tapi yang terakhir banget deh karena lu rookie analisis NFL Indo, di Roy 2 pemain lagi deh biar 3 aja ya. Selain Michael Parsons menurut lu siapa lagi 2 lagi? 2 lagi ya. Siapa? Michael Parsons. Kalau cornerback sih kayak gue agak yakin ya kalau cornerback di first round. Maksudnya cornerback first round tuh bakal langsung bisa escalate gitu karena yang kayak Caleb Farley itu kan kayak juga masih ada history issue sama cedera gitu kan. Paling nggak tahu. Gue punya feeling Christian Barmore deh. Barmore, defensive tackle-nya ini ya. Defensive tackle di mana sih Barmore sekarang? Iya, defensive tackle Patriots. Oh iya Patriots ya. Oh iya. Oke, kalau gitu itu review Hard Knocks Cowboys episode 1 mungkin buat ngewakilin juga menurut tuh nilainya berapa nih buat episode 1? Dari menurut gua 1 sampai 10. Ya buat introduction Cowboys lah menurut gue ya oke lah. Ya maksudnya memang diliatin mungkin emang kayak ini kan dark banget nih kayak episode-nya dark banget lah. Dark Prescott banget lah. Mungkin ya orang kayak ya bosan apa segala macam tapi menurut gue sih gue exciting ya ngeliat how the things came around with the Cowboys for the next upcoming season. Jadi ya 8 lah. 8 ya? 8 dari 10 ya? Oke kalau gitu. Yeah. Jadi itu Hard Knocks Cowboys episode pertama review. Buat kalian yang udah nonton gimana pendapat kalian episode pertama, langsung aja nonton, tulis di komen. Yang dengerin di suara audio only di Spotify, langsung aja join. Tadi kita udah ngomong di awal ya, line open chat kita NFL Fans Indonesia. Yang belum nonton buruan daftar NFL Game Pass gratis. Gratis. Nanti pilih NFL Originals terus ke Hard Knocks. Nanti nonton aja Hard Knocks ya. Jadi thank you yang udah nonton sama yang udah dengerin. Thank you Nuha udah join. Nah jangan lupa nanti buat episode selanjutnya buat week 2 episode 2-nya minggu depan kita bakal upload setiap hari Sabtu ya. Karena kan sebenarnya Hard Knocks itu masuknya hari Kamis malam, tapi malaman. Nah, kita nontonnya Jumat pagi habis nonton preseason gitu. Jadi jangan lupa minggu depan episode 2 review bakal kita upload. Sebelum itu kita juga bakal upload lagi tier edge rusher ya, yang ngikutin tier. Jadi thank you udah nonton, thank you udah dengerin, see you di episode 1 ya. Dadah.